Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Imam Setiawan dengan NIM 2310911210014. Izin untuk menjelaskan anatomi tentang sistem indera atau special senses, sistem saraf pusat atau central nervous system, dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, jadi teman-teman, sistem saraf merupakan sistem yang memiliki peran untuk memberi kita gerak, membuat kita bergerak selain otot ya, menerima rangsangan dari luar dan memprosesnya, memberikan perasaan atau sistem limbik, dan juga untuk memberikan sinyal bagi kita untuk rasa sakit. Baik, pertama-tama mari kita bahas sistem indera. Sistem indera dalam tubuh kita kan ada 5. Ya, sebenarnya banyak ya, tapi ada yang ingin saya sortir di sini ada 5, yaitu mata, kulit, hidung, dan telinga, serta lidah atau gustatory. Nah, kemudian izin terlebih dahulu, untuk kulit dan lidah ini sedikit memiliki kesamaan, di mana mereka memiliki sel yang berfungsi untuk menerima. Tetapi bedanya, kalau di lidah itu dia selnya kemoreseptor, sedangkan kalau di kulit itu dia mekanoreseptor. Yang dimana kalau kulit itu ketika kita menyentuh seperti ini, maka dia akan mengirimkan sinyal tersebut ke otak. Sedangkan kalau lidah, ketika kita merasakan sesuatu, anggaplah kita makan ayam goreng ya, maka kita kunyah, maka nanti itu papilanya akan mengalami, sel-sel dari papilanya itu akan mengalami atau tereksitasi, sel gustatory namanya, dan mengirimkan sinyal ke otak juga, seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya bahas dengan lebih mendetail di sini adalah 3, yaitu sistem penghidu atau olfactory, sistem pendengaran atau sistem pendengaran atau sistem auditori, dan sistem visual atau mata. Nah, pertama mari kita masuk ke mata dulu atau sistem visual. Jadi, mata itu terbagi menjadi 2, yaitu bagian eksterna dan bagian interna. Bagian eksterna dari mata itu yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya seperti ini bagian eksterna. Sedangkan bagian interna itu yang ketika kita buka matanya, seperti itu. Pertama untuk yang bagian eksterna. Nah, ini adalah anatomi eksterna daripada mata. Di mana ada beberapa struktur yang perlu saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah ada alis, yang nama anatominya adalah supercilia. Yang fungsi dari alis ini adalah untuk membuat aliran keringat atau mencegah keringat yang timbul dari dahi kita agar tidak masuk ke mata. Tapi ada juga nih satu, yaitu cilia atau namanya lainnya bulu mata. Yang fungsinya itu adalah untuk mencegah mata kita dari debu. Makanya kan kalau kita ada contohnya ini kayak seperti debu ketika ketika kita sedang jalan di motor ya, mata kita langsung nutup, itu bulu matanya langsung menangkap seperti itu. Karena bulu mata ini dia memiliki kelenjar juga yang namanya kelenjar sebum atau kelenjar minyak. Nah, makanya dia itu licin dan dia itu bisa menangkap. Tapi tidak cuma itu. Di sini ada juga nih yang namanya kelopak mata atau nama anatominya palpebra. Ada 2 palpebra superior dan palpebra inferior. Palpebra superior di atas, palpebra inferior yang di bawah. Kemudian di sini ada struktur dalam sini, yaitu glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis itu apa, Kak? Glandula lacrimalis itu merupakan kelenjar yang fungsinya itu adalah untuk memproduksi air mata. Nah, air mata ini akan diproduksi oleh glandula lacrimalis, kemudian akan dialirkan melalui ductus excretorius lacrimal, kemudian melalui mata ini, langsung di bagian yang terbukanya ini, melalui mata berkumpul di bagian yang ini, atau namanya karuncula lacrimalis atau punctata lacrimalis. Kemudian lewat dari punctata lacrimalis, dia akan terbagi menjadi 2, atau dalam kata yang terbagi menjadi 2 saluran, yaitu canaliculi lacrimalis superior dan canaliculi lacrimalis inferior. Kemudian dari canaliculi lacrimalis superior ataupun inferior ini akan menyatu menjadi saccus lacrimalis. Hingga akhirnya saccus lacrimalis akan berhubungan dengan sinus. Ini juga kenapa? Kan ketika kita menangis, itu hidung kita biasanya juga keluar ingusnya, seperti itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, terus apa hubungannya sama nangis? Ya, benar sekali.
Karena ternyata glandula lacrimalis itu berhubungan langsung dengan papes sirkuit atau sirkuit limbik di otak. Atau siklus perasaan. Sirkuit perasaan. Secara simpelnya, dimana ketika kita itu merasa sedih, ini akan mengirimkan sinyal kepada glandula lacrimalis ini untuk memproduksi lebih banyak cairan. Alhasil, cairan itu diproduksi lewat ke kornea mata, langsung bertumpuk di saccus lacrimalis. Ketika dia sudah tidak sanggup dan dialirkan keluar melalui sinus. Tapi ketika dia sudah tidak sanggup lagi di sinus, maka dia akan bocor atau dalam kata yang keluar lewat mata, lewat di sini puncta lacrimalis. Tuh. Tapi tidak berhenti sampai di situ, ada lagi nih struktur. Di sini, meskipun dia termasuk struktur interna, tetapi dia pada dasarnya juga berada di eksterna atau di luar. Di mana struktur tersebut adalah kornea, iris, dan pupil. Nah, saya tidak membahas untuk detail di bagian yang ini untuk iris dan pupilnya ataupun korneanya. Namun yang ingin saya bahas di sini adalah bahwa ada cairan di dalamnya yang bernama cairan aqueous humor. Nah, cairan aqueous humor itu fungsinya adalah untuk menjaga dan mengalirkan cahaya yang nanti masuk ke mata. Seperti itu untuk lewat pupil. Baik. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat bahwa ada di sini ada bagaimana bisa cairan aqueous humor tersebut tidak bocor keluar, ya. Nah, aqueous humor tidak akan bisa bocor keluar dikarenakan ada kelenjar di mata yang namanya kelenjar Meibom atau kelenjar minyak, ya. Di mana kelenjar Meibom ini merupakan modifikasi dari kelenjar sebum yang fungsinya itu adalah untuk produksi minyak di mata. Alhasil, mata kita itu cairan aqueousnya tidak akan bisa keluar. Selain itu, cairan glandula lacrimalis juga dan cairan atau air mata dari glandula lacrimalis juga tidak akan menyebabkan mata kita itu jadi kering. Karena kan fungsi dari air mata itu adalah untuk menjaga mata kita agar tetap lembab. Gitu. Kemudian ada lagi satu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita bisa membedakan mata kanan dan kiri dari bagian ini. Dan bagaimana caranya? Dengan cara melihat komisuranya. Komisura itu apa? Komisura adalah penyatuan. Nah, dalam konteks mata bagian eksternanya, di sini ada palpebra superior dan palpebra inferior. Mereka berdua menyatu pada komisura. Ada komisura medialis dan ada komisura lateralis. Komisura medialis ini langsung mengarah ke hidung sesuai dengan namanya medial. Nah, oleh karena itu, komisura medialis ini kita bisa melihat di arah komisura medialisnya. Kalau arah komisura medialisnya ke kanan, berarti dia adalah mata kanan. Seperti itu. Dan teman-teman di sini, karena arah komisura medialisnya ke kanan, coba kita bayangkan kita putar. Nah, di situ kan maka terlihat berarti dia ini adalah mata kanan. Gitu. Meskipun nanti untuk jalur penglihatannya itu nanti bertukar, ya, malah ke kiri dia. Oke, lanjut. Kemudian kita mulai masuk, tapi belum masuk yang interna, tapi pertengahan antara eksterna dan interna, yaitu otot-otot penggerak mata. Ada 3 jenis otot penggerak mata, yaitu musculus rectus, musculus obliquus, dan musculus levator palpebra superioris. Pertama, mari kita bahas di musculus rectus. Musculus rectus artinya musculus atau otot yang seratnya itu lurus, dan dia juga nggak bengkok, atau nggak mereng. Nah, ada 4 otot rectus. Apa aja? Mari kita lihat di sini. Ini ada 2 preparat, ya. Ada yang potongannya sagittal, ada yang potongannya transversal di bagian atas. Jadi kita bisa melihat mata dari bagian sagittal dan dari superior atau dari atas. Nah, di sini kita lihat dulu dari yang bagian sagittal. Di sini ada musculus rectus. Namanya musculus rectus lateralis. Musculus rectus lateralis. Ya. Kemudian di bagian atas ada musculus juga. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Ada musculus rectus, namanya musculus rectus superior. Dan di bawah ada lagi nih satu rectus, yaitu musculus rectus inferior. Dan dari kita lihat jika kita di bagian atas, maka ada lagi satu musculus, yaitu musculus rectus medialis. Musculus rectus medialis. Nah, kemudian ada juga di sini teman-teman ada lihat ini yang ototnya ngilang ke samping. Nah, itu namanya adalah musculus obliquus. Ada 2 musculus obliquus superior dan musculus obliquus inferior. Seperti itu.
Ada lagi satu tadi, yaitu musculus palpebra. Nah, palpebra. Nah, ada musculus levator palpebra superioris. Musculus levator palpebra superioris. Yang fungsi dari musculus levator palpebra superioris ini adalah untuk mengangkat kelopak mata. Nah, makanya kan kita bisa melihat nih, mata kita selalu terbuka ketika kita mau karena muskulus levator palpebranya itu terstimulus oleh saraf. Siapa sarafnya? Nah, mari kita bahas sarafnya. Jadi, ada teknik untuk menghafal. Tapi secara singkat dulu bahwa otot-otot penggerak bulbus oculi atau otot penggerak mata itu ada 3. Sarafnya ada 3, yaitu nervus facialis atau nervus 7. Maksud saya nervus oculomotorius atau nervus 3, kemudian nervus abducens atau nervus 6, dan nervus trochlearis atau nervus 4. Kalau untuk facialis itu untuk orbicularis oculi ya pada bagian luarnya atau di bagian yang eksterna ini tadi, bukan di bagian bola matanya. Nah, tapi kalau yang di bola matanya sendiri itu ada nervus oculomotorius atau nervus 3, kemudian ada nervus trochlearis, nervus 4, dan nervus abducens atau nervus 6. Nah, kemudian siapa aja yang diinervasinya? Nah, itu ada tekniknya, yaitu SR4, LO6, dan LR6, SO4, dan yang terakhir AO3. Apa aja maksudnya tuh? Nah, LR6, rectus lateralis, itu diinervasi oleh nervus abducens. Kemudian SO4, superior oblique atau obliquus superior, diinervasi oleh nervus trochlearis. Dan terakhir AO, all other, sisanya rectus superior, rectus inferior, rectus lateralis, rectus medialis, levator palpebra superioris diinervasi oleh nervus oculomotorius. Kemudian fungsi dari rectusnya ini sebenarnya apa sih? Otot-otot mata ini untuk menggerakkan bola mata. Jadi, gerakan bola mata itu ada atas, bawah, kanan, kiri. Nah, yang tergantung, ada yang adduktor atau mengarah ke medial, kemudian adduktor mengarah keluar, itu. Dan juga yang oblik. Kalau rectus itu sesuai dengan namanya, tapi kalau obliquus itu geraknya malah berlawanan. Maksudnya gimana? Nah, coba kita lihat kalau rectus. Ambil contoh rectus superior. Ambil contoh rectus lateralis. Kalau rectus lateralis ini fungsinya itu adalah untuk menggerakkan mata abduktor. Abduktor atau menjauhi dari pusat tubuh. Jadi kalau anggap sini mata saya satu, saya gerakkan keluar, nah seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari nervus rectus lateralis. Gitu. Sedangkan kalau saya gerakkan matanya ke tengah, anggaplah saya ini. Nah, seperti itu. Nah, yang itu adalah fungsi dari rectus medialis. Seperti itu. Tapi kalau untuk obliquusnya bagaimana? Obliquus ini fungsinya itu berkebalikan. Jadi kalau untuk obliquus superior, dia itu malah menggerakkan bola mata ke arah inferior. Inferior ke samping atau inferior oblik. Kemudian kalau obliquus inferior itu malah menggerakkan mata ke arah superior. Superolateral. Jadi yang malah matanya itu kayak mereng gitu loh. Contohnya kayak kita melihat ke bawah sini atau kita melihat ke atas sana, nah itu superior oblik ataupun inferior oblik. Dan karena ada superior oblik ataupun inferior oblik, ini juga mengapa rectus superior ataupun rectus inferior itu gerakannya tidak serta-merta hanya ke atas atau ke bawah saja. Enggak, tapi juga pasti akan digerakkan oleh musculus obliquus ini. Makanya mata kita itu bisa berputar sepenuhnya 360 derajat. Ya, 360 derajat. Secara 2 dimensi ya, bukan secara 3 dimensi. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada lapisan mata. Jadi ada 3 lapisan mata. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya juga izin membahas sedikit tentang fisiologi dan histologinya. Tetapi di bagian lapisan mata ini ada 3 hal yang perlu kita pahami di internal mata atau anatomi internal dari mata, yaitu lapisan mata, kemudian proses akomodasi dari lens kristalina atau lensa, dan yang terakhir itu adalah proses drainase cairannya, tepatnya di cairan aqueous humor nanti.
Nah, yang pertama adalah lapisan mata. Lapisan mata itu ada 3. Tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica neurosa. Nah, tunica fibrosa ini merupakan lapisan yang luar terisi oleh jaringan ikat dan dia itu keras. Hanya ada 2, kornea dan sklera. Kornea itu yang bisa kita lihat di depan tadi. Nah, yang ini. Kalau sklera itu yang lapisannya yang ada di belakang, meliputi sisa bulbus okuli dan tempat melekatnya otot-otot mata. Nah, yang ini belakang ini sklera namanya. Nah, ini putih, makanya dia kan lebih tebal tuh. Nah, selanjutnya adalah di lapisan uvea. Uvea atau juga disebut dengan tunica vasculosa ini merupakan lapisan yang isinya itu pembuluh darah ataupun otot. Otot, ya betul, ada satu otot yang di dalam sini namanya musculus ciliaris. Musculus ciliaris. Di mana musculus ciliaris ini nanti akan memanjang, tapi itu di proses akomodasi, jadi kita sebentar. Nah, jadi kalau di sini ada 2, ada yang ototnya yang musculus ciliaris atau ciliary body, dan yang satunya itu adalah yang pembuluh darahnya yang namanya koroid. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah ini yang koroid, ini yang pada bagian bawah yang berwarna hitam itu koroid, diisi oleh pembuluh darah. Itu. Selanjutnya tunica neurosa itu yang retina, yang pada bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang warna kuning, ini yang digambarkan dengan warna kuning, retina. Isinya itu semua adalah saraf. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menerima rangsangan cahaya yang ditangkap tadi. Rangsangan cahaya ditangkap terus diteruskannya ke diskus nervi optici. Kembali ke yang musculus ciliaris tadi, karena kita sekarang akan masuk ke proses akomodasi mata. Nah, proses akomodasi mata atau ini dilakukan oleh lens kristalina atau disebut juga dengan nama lensa mata. Nah, di mana proses akomodasi ini fungsinya itu adalah untuk mengubah struktur daripada si lensa mata ini agar dia itu mampu memantulkan cahaya yang masuk ke dalam mata tepat jatuhnya ke tunica neurosa macula luteanya. Bagian sini, yang bagian ini. Popeanya. Siapa yang melakukan tadi? Musculus ciliaris, tepatnya di ini. Ini ada perpanjangan sedikit namanya processus ciliaris. Processus ciliaris. Nah, oh iya, ini kalau musculus ciliaris di Sobota menyebutnya corpus ciliaris ya, teman-teman. Kemudian satu lagi di mana dia itu dihubungkan secara langsung dengan lens kristalina oleh zonula ciliaris. Zonula ciliaris atau jika di histologi itu disebutnya dengan zonula fibrosa. Itu. Nah, kemudian lanjut di sini ada satu lagi yaitu drainase cairan. Jadi, cairan di mata, aqueous humor atau pencairan di belakang sini vitreous humor itu akan mengalami drainase. Meskipun tidak semuanya. Kalau aqueous humor itu sepenuhnya akan didrainasi. Didrainasi oleh struktur sini nih, sudut namanya angulus iridocornealis. Angulus iridocornealis yang nanti akan langsung berhubungan dengan sinus venosus. Dan dia itu akan diantarkan ke pembuluh darah sebelum dikeluarkan di urin. Sedangkan siapa yang produksinya? Kalau dia akan didrainase nanti habis? Enggak. Processus ciliaris yang juga tadi memegang si lensa itu akan memproduksi cairan aqueous humor. Luar biasa ya? Iya. Kemudian satu lagi si corpus vitreus. Corpus vitreus atau corpus vitrosus ya. Di mana corpus vitreus ini fungsinya itu adalah fungsinya itu untuk menjaga tekanan bola mata. Seperti corpus itu juga seperti aqueous humor juga untuk menjaga tekanan bola mata. Agar bola mata itu nggak kolaps gitu loh. Makanya kalau corpus vitreus ini dibuang, maka dia itu matanya langsung hancur. Kemudian untuk yang aqueous humor, kembali lagi saya tambahkan sedikit, di mana aqueous humor ini fungsinya itu untuk menjaga tekanan mata. Oleh karena itu, berdasarkan 2 cairan ini, mata dibagi menjadi 2, kamera oculi anterior dan kamera oculi posterior. Seperti itu. Dengan perbatasannya itu adalah ora serrata. Nah. Baik, sudah. Mari kita lanjut ke tunica neurosa, lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah dari mata ini isinya itu adalah saraf, atau bisa juga disebut dengan retina. Ada juga pembuluh darah yang masuk di sini, tapi itu tidak terlalu banyak. Nah, ini sedikit saja. Yang saya ingin highlight di sini adalah untuk retinanya. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwa retina di sini posisinya itu kebalik. Yang di bagian dalam ini yang namanya interna, dan itu ditampilkan di sini adalah di bagian atas.
Sedangkan kalau bagian yang di luar sini yang mengarah ke arah sini itu namanya eksterna. Dan di sini itu ditampilkan di paling bawah. Jadi jangan sampai tertukar ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa lapisan. Kita lihat dari yang pada bagian bawah dulu. Ini koroid, ini bagian eksternanya berarti dibatasi oleh membran namanya membrana Bruch langsung ke retinanya. Ketika di retina, ini ada namanya lapisan, kalau di histologi disebutnya stratum. Dia itu stratum fotosensorium atau lapisan fotosensori. Yang isi dari lapisan fotosensori ini adalah sel batang dan sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut yang fungsinya itu adalah untuk menerima cahaya. Kalau sel batang itu untuk menerima cahaya dalam kondisi gelap dengan mengaktifkan mekanisme rodopsinnya dan menyebabkan hiperpolarisasi, sedangkan kalau sel kerucut itu dia mengaktifkan fotopsin dan rodopsinnya untuk menerima cahaya dan dia itu akan memberi warna juga sekalian. Oleh karena itu sel konus ada 3 jenisnya, ada yang hijau, biru, dan kuning. Hijau, biru, dan kuning. Hijau, merah, dan kuning, mohon maaf. Tapi sama mekanismenya, baik itu batang ataupun kerucut, dia akan hiperpolarisasi, bukan depolarisasi ya teman-teman, hiperpolarisasi dan akan mengirimkan sinyal. Baru nanti untuk kirim sinyalnya itu barulah dia depolarisasi, seperti itu. Naik lagi, ini ada badan sel dari sel konus ataupun sel batang tadi, itu sel basil. Nah, badan selnya ini membentuk suatu lapisan, kayaknya bulat-bulat. Namanya itu adalah stratum nuklear externum. Stratum nuklear externum. Kemudian dia akan sinaps dengan lapisan lagi di dalamnya, yaitu sinapsnya. Ini sinaps semua nih, namanya bentuk lapisan stratum plexiform. Stratum plexiform externum. Habisnya sinaps, badan sel dari sinaps tadi itu juga akan membentuk lapisan. Nah, di sini tapi dia dipenuhi oleh sel-sel seperti horizontal, pseudounipolar, bipolar, macam-macam ya, itu akan dijelaskan lebih detail di fisiologi. Nah, di mana bagian sini ini stratum plexiform externum. Stratum plexiform externum ini stratum nuklear internum. Sinaps lagi dengan sel ganglion. Namanya stratum plexiform internum. Nah, kalau yang stratum ganglion ini, dia akan langsung menghubungkan ke discus nervi optici. Gitu. Jadi, kalau kita rangkum, cahaya datang dari sini, set, ditangkap oleh ini, hiperpolarisasi, jeder, dipindah ke badan sel, mengirimkan ke badan selnya, sinaps di badan selnya, itu stratum nuklear externum, sinaps di stratum plexiform externum, dilanjutkan ke sel pengantarnya dan mengaktifkan lateral inhibition ya. Di stratum nuklear internum, sinaps lagi dengan ganglion di stratum plexiform internum, dan bagian akhir itu adalah stratum ganglionara untuk akhir dihantarkan ke discus nervi optici. Secara anatomi kita perlu tahu juga nih, bagaimana proses perjalanan si impulse tersebut. Itulah yang dinamakan dengan visual pathway atau ocular pathway ya, jalannya nervus opticus. Nervus opticus ini merupakan nervus mata, nervus 2, derive from the atau dia munculnya itu dari si mata, dari di bagian otak gitu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi sebelumnya ini saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa nervus opticus ini ada 2. Ada nervus opticus yang kanan dan nervus opticus yang kiri sesuai dengan masing-masing matanya. Nervus opticus itu akan menyilang di struktur yang namanya chiasma opticum, tapi tidak semua. Kenapa tidak semua? Nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian dia akan menghilang dan berlanjut dengan masing-masing bagiannya. Ini namanya yang bagian sini. Namanya tractus opticus. Tractus opticus. Kemudian dari tractus opticus dia akan menyatu di thalamus, corpus geniculatum lateral. Nah, kalau telinga di corpus geniculatum medial. Selanjutnya akan bercabang, banyak sekali cabangnya, ribuan. Itu namanya radiatio optica. Dan akhirnya dikirimkan ke dua neurons only pada bagian belakang, sulcus calcarinus di lobus occipitalis dari cerebrum. Gitu. Nah, kemudian maksudnya ini apa, Kak? Ini bagiannya apa ini? Nah, ini merupakan visual pathway-nya. Jadi ini manusia itu memiliki pandangan yang namanya binocular vision atau pandangan dengan 2 mata yang fokus mengarah ke depan, seperti itu. Nah, di sini mata dan itu membuat mata kita terbagi menjadi 2 dengan visual pandangnya gitu loh. Menjadi 2.
Di sini anggaplah ini hidung, ya, ini hidung. Kalau pandangannya mengarah ke hidung dinamakan nasal visual field. Kalau yang mengarah menjauhi dari hidung, dia dinamakan temporal visual field. Gitu. Dan keseluruhan sistem penglihatan itu akan disatukan dalam binocular vision tadi oleh otak. Kalau kita lihat hanya sebelah saja, seperti ini, kayak saya tutup satu mata, itu yang kita lihat cuma bagian yang sini. Dan kalau kita tutup sebelahnya, kita lihat cuma bagian di sini. Dan kalau kita buka dua-dua, barulah kita melihat di bagian yang kedua ini. Ini juga kenapa kalau kita tutup mata sebelah ganti-ganti, itu kayak kan benda di sekitarnya itu bergerak-gerak gitu. Seakan-akan bergerak. Nah, proses penghantaran dan persilangannya itu seperti berikut. Teman-teman bisa hiraukan dulu 3 di bagian atas ini dan fokus yang bagian garis-garis ini. Nasal visual field, saya ulang kembali, nasal visual field itu yang mengarah ke hidung atau dari hidung. Kalau temporal visual field itu menjauhi dari hidung. Kita ambil satu mata yang kanan, ada nasal, ada temporal. Baik, nasal, temporal. Nasal visual field itu akan jatuh ke sisi namanya yang saraf yang di bagian nasalnya. Jatuhnya itu menyilang. Jadi kalau yang nasal itu jatuhnya di bagian temporal, kalau yang temporal jatuhnya di bagian nasal. Nah, kalau yang ini namanya nasal hemiretina, ini namanya temporal hemiretina, dan yang ini namanya nasal hemiretina. Jadi nasal visual field itu jatuhnya di temporal hemiretina, sedangkan kalau temporal visual field itu jatuhnya di nasal hemiretina. Oh, mohon maaf, azan, izin break sebentar. Oke, kembali ya teman-teman. Mohon maaf tadi izin saya untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu karena sudah masuk waktu maghrib. Baik, kita kembali untuk membahas tentang sistem jalan saraf. Tadi sudah kita sampai ke sampainya dia, yaitu dari nasal visual field itu akan jatuh ke temporal hemiretina, sedangkan dari temporal visual field itu akan jatuh ke nasal hemiretina. Seperti itu. Mereka berdua akan berjalan di nervus opticus, tepatnya di apa namanya? Discus nervi optici. Ya, seperti itu teman-teman. Discus nervi optici. Nah, sebentar. Oke. Nah, diskus nervi optici. Kita lanjut ke sini bahwa teman-teman bisa perhatikan di sini yang dari nasal hemiretina itu akan menyilang. Nah, dia akan menyilang. Sedangkan dari temporal hemiretina enggak, dia tetap jalan terus. Oleh karena itu, karena nasal hemiretina menyilang ke sebelahnya dari kanan ke kiri, sebaliknya dari kiri ke kanan, maka dia disebut dengan kontralateral. Sedangkan kalau yang temporal hemiretina itu disebut dengan ipsilateral karena dia nggak nyilang. Seperti itu. Ya. Jadi di bagian yang ini atau namanya tractus opticus. Nah, di bagian tractus opticus kanan atau dekstra itu akan diisi oleh temporal visual field dari mata kanan dan nasal visual field dari mata kiri. Karena nasalnya nyilang tadi. Sedangkan kalau yang dari tractus opticus di yang sinistra itu kan di temporal hemiretina dari yang mata kiri dan nasal hemiretina dari mata kanan. Karena dia nyilang, nasalnya nyilang. Akhirnya dia berlanjut sampai di talamus, relay di corpus geniculatum lateral. Kemudian langsung ngembang ini membentuk radiks. Banyak sekali, namanya radiatio optica. Hingga akhirnya sampai ke lobus occipitalis untuk diproses lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih prosesnya. Pada waktu dia sampai ke retina, itu gambarnya kebalik. Nah, gambarnya kebalik. Kenapa kebalik? Kayak teman-teman jangan lupa, tadi itu lensa. Dan lensanya itu, yang namanya lensa kan cermin. Cermin itu menghasilkan gambarnya kebalik. Seperti itu untuk cara mudahnya. Dan nantinya akan dibetulkan, diproses, diberi warna oleh otak.
Jadi teman-teman harus ingat juga bahwa yang menentukan warna, yang memberi proses warna atau persepsi itu semua dilakukan oleh otak, bukan oleh mata. Mata hanya menangkap. Seperti itu. Kenapa? Basal atau basil atau sel batang itu menangkap cahaya dalam gelap. Sedangkan kalau sel konus atau sel kerucut itu menangkap gelombang cahaya yang berwarna. Dia nggak memberi warna, tapi otak yang nanti akan memberi warna. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, melalui proses yang namanya, melalui ini kan reseptor nih. Ini namanya prosesnya itu adalah pertama reseptor, yaitu dia ada reseptornya di sel batang dan sel tadi, sel basil. Kemudian dia itu transmisi atau penghantaran, dan sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu modulasi atau pengaturannya di otak, hingga akhirnya persepsi. Diberikan persepsinya bagaimana. Seperti contoh ini kita melihat kijang dan pohon pinus. Kita lihat nih bagaimana pohon pinus warnanya apa, bentuknya seperti apa, kijang warnanya apa, bentuknya seperti apa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya ini kok ada ianya sih? Ya, mohon maaf, dari lanjut ke sistem auditory. Sudah selesai penjelasan detail singkat ya teman-teman, bukan detail yang super detailnya, saya belum sampai ke sana. Detail singkat itu sistem auditory. Nah, sehingga ini sistem auditory ini adalah pendengaran atau telinga. Di mana telinga itu terbagi menjadi 3. Meatus eksterna. Tadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Auditory eksterna, auditory medius, dan auditory interna. Tuh. Kalau yang telinga luar itu bisa lihat di sini. Nah, meskipun ini kelihatan juga telinga tengah dan telinga dalamnya, tapi di sini kita melihat telinga yang saya inginkan bahwa ini adalah ini. Telinga luar dan telinga luar. Terdiri dari 2 struktur, yaitu pinna atau daun telinga, yang fungsinya adalah untuk menangkap gelombang suara. Seperti halnya corong kan, kalau kita ngisi bensin itu corong, dia itu kan kenapa? Biar bunyinya itu lebih terfokus. Nah, seperti itu juga pinna atau si daun telinga ini. Dia menangkap gelombang suara, datang dari sini, mohon maaf panahnya kebalik. Dari sini juga datang, difokuskannya untuk masuk ke kanalnya. Nah, ke kanalnya namanya kanalis auditory externa. Kemudian lanjut masuk ke meatus acousticus externus atau salurannya, saluran telinga. Perlu digarisbawahi juga bahwa saluran telinga ini berbentuk huruf S. Nah, seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman coba masukkan untuk bersihkan telinga gitu ya, kalau mau coba memberikan sendiri, itu ketika dimasukkan pasti itu ada kayak dinding. Nah, karena bener dindingnya itu adalah si bagian lengkungan yang S ini tadi. Jadi nggak bisa langsung sampai ke membran timpani, kecuali kalau teman-teman cucuk ke benar-benar dalam. Makanya jangan sampai kedalaman, dan juga jangan pakai cotton bud karena malah kedorong. Sedangkan kalau yang telinga tengah itu yang ini. Nah, ada beberapa organ, yaitu membrana timpani dan 3 tulang pendengaran. Dimana kalau di telinga tengah, setelah seperti ini, ketika ini kan bunyi itu adalah gelombang ya teman-teman, gelombang suara bentuknya longitudinal, intermittent, jadi datang ke sini, difokuskan oleh pinna, lanjut ke pinna ini seperti lensa kristalina kalau teman-teman ingatnya. Nah, lanjut ke meatus acousticus externus sampai ke membrana timpani. Ketika dia di membrana timpani atau juga disebut dengan gendang telinga itu akan bergetar. Nah, karena gendang telinga ini tipis teman-teman. Gendang telinga itu tipis tapi kuat dan elastis. Ya itu akan bergetar, seperti ini, sek gitu. Nah, gendang telinga yang bergetar itu akan menggetarkan juga. Nah, ini nih menggetarkan juga 3 tulang pendengaran. Ini juga kenapa dinamakan proses amplifikasi dan impedansi. Karena bunyi yang kita terima dari luar itu kan diamplifikasikan sampai ada yang menyebutkan 120 kali bunyi aslinya. Seperti itu. Dan membrana timpani ini dan otak itu cuma bisa memproses suara dengan rentang frekuensi itu 20 sampai 20 ribu Hz. Lebih dari itu, either atau antara dia merusak membrana timpani atau dia malah menyebabkan membrana timpani ini tidak bergetar dan tidak bisa diproses di otak, atau malah membuat otaknya itu menerjemahkannya berbeda.
Kemudian kalau untuk yang satunya bahwa kalau secara desibel itu 1 sampai 120 kali desibel. Bukan kali, 100 sampai 120 desibel seperti itu. Lanjut ke tiga tulang pendengaran. Jadi, ketika membran timpani ini bergetar, deg 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 deg, itu akan menggetarkan juga si martil. Martil itu kalau teman-teman, nah ini martil. Kenapa dinamakan martil? Karena dia memang seperti palu kan. Ini gagangnya, ini palunya, seperti itu. Ini akan bergetar. Ini anggap ini membran timpani. Deg 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 deg, ini martil. Deg kedorong, deg 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 deg, ya. Deg 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 deg, seperti itu. Irama. Nah, dan dia menggetarkan itu juga akan membuat si ingkus kedorong. Ini martil, sek 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 sek, ini timpani, ini ingkus. Nah, ini ingkus. Ingkus ini gini, ingkus itu strukturnya kayak gini. Nah, mungkin ketika martil itu kedorong, set 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 set, ketika dia dorong, ingkus ini kedorong juga. Nah, seperti itu. Dan di ujung ingkus yang ini itu adalah stapes atau musculus ostapedius. Yang seperti ngapain stapes karena mirip tepak kuda. Yang di ujungnya stodong tut tut gitu. Jadi zet puk dagum, dia menghantam di bagian di oval window nanti. Itu untuk mekanisme amplifikasinya. Tapi kita perlu tahu nih bahwa tulang ini akan dipegang. Jadi nggak serta-merta tulangnya melayang gitu ya. Dan juga nggak ada cairan, tapi dia itu memang akan dipegang. Kalau untuk martil itu dipegang oleh musculus tensor timpani. Kalau untuk yang siapa nih namanya? Incus dan stapes itu akan dipegang oleh si musculus stapedius. Tepatnya stapedius tapi lebih banyak di stapes. Seperti itu. Nah, mohon maaf. Untuk musculus tensor timpani dan musculus stapedius sama fungsinya. Itu adalah untuk mencegah martil atau si malleus ataupun si stapes itu untuk bergetar terlalu kuat. Jadi mereka membatasi. Kayak mekanisme itu kayak karet gitu. Jadi kan karet itu kan ketika kita tarik mereka akan kembali. Nah, yang mengembalikannya itulah si musculus ini, tensor timpani untuk malleus, kalau untuk stapesnya stapedius. Gitu. Teman-teman, di sini juga ada nih satu saluran. Nah, ini namanya yang ke bawah nih. Ini yang kebuka di mulut, tepatnya di nasofaring. Yang namanya tuba eustachius. Nah, tuba eustachius ini fungsinya itu adalah untuk mengatur tekanan. Fungsinya itu adalah untuk mengatur tekanan. Kenapa mengatur tekanan? Agar mencegah membran timpaninya ini tidak pecah, karena dia yang menyalurkan bunyi yang datang dari luar. Bunyi itu ya teman-teman, dia itu bisa merambat. Bunyi itu kan adalah gelombang sebenarnya. Gelombang itu merambat, dan seperti yang namanya gelombang, dia itu merambat. Merambatnya ini dari tempat dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dalam konteks tekanan yang ini, tekanan yang di dalam itu lebih rendah daripada tekanan di luar, makanya bunyi merambat ke dalam. Tapi dalam kasus seperti tempat tinggi atau ketika kita di pesawat, itu bukan gara-gara mesin pesawat nyaring, bukan. Tapi itu gara-gara di angkasa itu tekanannya lebih rendah. Kecuali kalau keluar angkasa baru dia tinggi. Nah, kalau di angkasa itu tekanannya lebih rendah. Alhasil di dalam malah jadi lebih tinggi daripada di luar. Karena di dalam lebih tinggi daripada di luar, makanya gendang telinganya itu kedorong. Malah dia itu keset gitu. Makanya kenapa suara kita itu terdengar seperti kayak ketutup gitu loh. Gimana cara menyeimbangkannya adalah dengan membuka tuba eustachius. Dengan cara kita membuka tuba eustachius, kita akan menambah udara, mengeluarkan udara yang lebih tinggi dari luar. Dari di telinga tengah ini. Kan tadi kalau kita tempat tinggi itu luar lebih rendah daripada dalam. Dan sekarang kalau kita membuka tuba eustachius, yang dalamnya pasti keluar. Alhasil di dalam akan lebih rendah daripada di luar. Makanya suaranya itu kembali kayak set, ada yang plok lepas gitu loh. Gitu. Gimana caranya? Antara dengan menguap, mohon maaf menguap beneran. Dan yang satunya itu adalah dengan cara kita mengunyah makanan. Dia akan terbuka. Intinya bagaimana caranya agar kita itu bisa mengembangkan faring kita, tepatnya di bagian nasofaring, karena agar membuka si pintu tuba eustachius. Lanjut kita ke telinga dalam. Nah, ini telinga dalam. Telinga dalam itu ada dua.
yaitu sistem vestibular yang dikontrol oleh si ini, siapa nih namanya? Kanal 3 lingkaran semisirkular atau kanalis semisirkularis, dan yang satunya ini adalah koklea. Kita bahas yang koklea dulu. Dari musculus stapedius yang seperti saya bilang dia menggetar tadi, menghantam-hantam, nah itu akan menyalurkan gelombang suaranya masuk ke oval window. Ya, ada dua jendela, oval window dan ini bawah nih round window. Bunyi itu akan masuk lewat oval window dari musculus stapes, ngalir di koklea, ductus koklea, ini namanya ductus cochlearis ya teman-teman. Ductus cochlearis itu yang ini kenapa ada warna putih ini nanti saya jelaskan, tapi ini ductus cochlearis ngalir dari sini sampai di sini, namanya strukturnya helicotrema, kemudian kembali keluar ke round window. Dan di tengah-tengahnya, ini bagian sini, ini adalah organon corti yang fungsinya itu adalah untuk menerima rangsang bunyi ini. Dia di dalamnya ada terdapat sel rambut ya, sel rambut yang langsung berbatas dengan membran tektorial yang akan bergetar ketika datang bunyi ini. Dan ketika bunyi itu keras, maka dia atau ke bunyi itu, dan ini teman-teman, ductus cochlearis ini atau si rumah siput ini keren sekali karena dia itu gimana mengatakannya, tapi masing-masing dari lapisan spiralnya itu dia akan mampu menerima bunyi yang berbeda-beda. Katakanlah bunyi A itu yang ini, ketika dia masuk ke dalam ductus cochlearis, bunyi A itu akan belok melalui si organ corti, menggetarkan sel-sel bulu atau sel rambut yang ada di organon corti tersebut. Ketika dia belok itu, kemudian sel rambut tersebut akan depolarisasi, menyebabkan timbulnya impuls untuk ke telinga ke lobus temporalis di otak. Nanti fatwanya kita bahas di akhir. Kembali ke sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini kan ada dan ini ada yang ngilang ke belakang di helicotrema, ada yang langsung belok. Itu tergantung dari keras rendahnya bunyi tersebut. Semakin keras bunyinya, semakin cepat dia akan melintasi ductus cochlearis ini, atau semakin cepat dia akan berbalik dan keluar di round window. Sedangkan semakin kecil bunyinya itu, akan semakin jauh pula dia mengelilingi si ductus cochlearis, bahkan bisa berbalik lewat helicotrema atau di bagian yang puncaknya ini. Gitu. Nah, jadi lanjut kita bahas ke lapisannya. Lapisan dari ductus cochlearis atau si rumah siput ini, bahwa ada 3 lapisan: skala vestibulis, skala media, dan skala timpani. Skala timpani itu yang paling besar. Skala vestibuli yang ini, skala timpani yang ini, skala media itu yang tengah, yang melapisi si organon corti. Kalau secara histologisnya akan dibahas dengan lebih detail ya, tapi sih saya akan bahas sekilas saja. Nah, di sini juga ada nih. Nah, di sini. Ini untuk sistem vestibularnya. Di mana untuk sistem vestibular itu adalah sistem yang mengatur tentang keseimbangan. Ada beberapa struktur: utriculus, sacculus, dan canalis ampularis. Utriculus ini terdiri, dan sacculus atau canalis ampularis sama fungsinya. Itu adalah sel-sel rambut yang tersusun sedemikian rupa, dibahas dengan lebih detail di fisiologi, di mana dia itu akan mampu bergerak sesuai dengan arah pergerakan kita, mengakibatkan depolarisasi dan mengirimkan sinyalnya. Itu. Secara singkat atau in a nutshell, utriculus untuk merangsang pergerakan yang lurus horizontal, dia gerakannya maju mundur. Sacculus itu gerakan vertikal, jadi naik turun. Dan kalau canalis ampularis itu dia untuk gerakan kepala mutar, seperti itu. Makanya 3, ada mutar ke depan, mutar ke belakang, mutar ke samping, dan mutar keseluruhan. Atau mutar seperti ini. Nah, alhasil tapi semuanya pada dasarnya hanya diinervasi oleh satu nervus yang bercabang-cabang. Namanya nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis.
Vestibulo itu yang ini, nervus vestibularis yang menginervasi sistem vestibular atau keseimbangan. Nervus cochlearis itu yang menginervasi si koklea atau rumah siput. Makanya namanya nervus vestibulo cochlearis. Kenapa bisa bergabung? Karena secara histologi pada dasarnya saraf itu berjalan melalui fasciculus atau sebuah bundle atau kumpulan saraf. Jadi saraf itu gak mungkin sendiri karena kecil. Jadi itu akan selalu berjalan dalam suatu kumpulan seperti halnya otak. Gitu. Lanjut ke ini mechanoauditornya. Nah, jalan dari auditori. Jadi jalan dari sistem pendengaran ini itu dimulai dari koklea. Kemudian dia itu akan lanjut ke nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis akan melalui namanya olivari. Ya. Olivari superior. Jangan salah, olivari superior. Kemudian olivari superior lanjut ke lateral lemniscus, relay lagi di sini. Oh ya teman-teman, nukleus itu adalah kumpulan badan sel saraf ya. Mirip kayak yang tadi kan, makanya stratum nuklear ya. Lanjut, nucleus of lateral lemniscus atau lemniscus lateralis, nucleus lemniscus lateralis. Lanjut ke colliculus inferior. Lanjut ke thalamus di corpus geniculatum medialis hingga akhirnya ke primary auditory cortex atau area 41 di lobus temporalis. Gitu. Kalau sebentar Kak, tadi ini kok ada juga ya geniculatum? Betul sekali, itu adalah di mata. Dimana kalau di mata itu dia di corpus geniculatum lateralis. Kalau di ini siapa namanya? Auditory itu dia corpus geniculatum medialis. Gitu. Oh iya, di mata itu juga dia colliculus superior ya teman-teman. Kalau di sini colliculus inferior. Baik. Itu untuk singkatnya. Lanjut ke sistem olfactorius atau penghidu. Penghidu ini bisa dikatakan yang paling sederhana. Karena dia adalah sel namanya sel olfactorius reseptornya. Bukan sel rambut yang mekanismenya bergetar, itu kompleks. Bukan juga sel fotoreseptor yang dia itu depolarisasi, itu lebih kompleks lagi. Tapi kalau yang ini, dia itu cuman saraf. Ujung-ujung saraf yang menginervasi sel namanya sel olfactorius. Mohon maaf teman-teman, sebenarnya disclaimer dulu. Ini free nerve ending, bukan maksudnya free nerve ending dari nociceptor ya. Tapi maksudnya itu adalah ujung-ujung sel saraf yang mengandung sel olfactorius. Sel olfactorius ini merupakan kemoreseptor yang dia itu mampu menangkap namanya odoran. Odoran ini apa? Odoran ini adalah zat-zat kimia khusus yang dikeluarkan oleh benda. Anggaplah contohnya kita makan ayam goreng, baunya seperti apa? Nah, baunya itu namanya odoran. Odoran itu ditangkap oleh sel olfactorius, tepatnya di G-protein kaporeseptor, dan akhirnya mengakibatkan depolarisasi lewat sarafnya. Sarafnya ini melalui struktur namanya lamina et foramina cribrosa osis et moedalis. Itu juga kenapa di mana cribriform plate atau lamina et foramina cribrosa osis et moedalis itu bolong-bolong, karena memang dia itu dilalui oleh si saraf namanya nervus olfactorius tadi. Kemudian dia akan menggembung di sini namanya bulbus olfactorius. Nah, akhirnya akan menyalur melalui nervus olfactorius atau nervus 1. Gitu. Speaking of nerve, kita sudah membahas sistem indranya. Nah, oleh karena itu, mari kita masuk ke sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat hanya ada dua. Medula spinalis, yang ini, nih, dan otak. Sedangkan sistem saraf tepi itu adalah, atau sistem saraf perifer itu terdiri dari bermacam-macam sistem saraf yang keluar ataupun ke medula spinalis atau ke otak. Contohnya apa? Contohnya 12 saraf kranial. Contoh lainnya, plexus brachialis, plexus lumbosakral,
plexus cervicalis, dan saraf-saraf yang berjalan. Kalau di tangan ada nervus musculocutaneus, nervus radialis, nervus ulnaris, itu semua adalah sistem saraf perifer. Itu. Kembali jadi, sekarang mari kita bahas yang pusat dulu. Nah, sistem saraf pusat. Pertama mari kita bahas di otak. Otak sebenarnya hanya sedikit strukturnya, yaitu cuma 3. Gyrus, sulcus, dan viscera. Tapi banyak namanya karena fungsinya berbeda-beda. Nah, kalau yang viscera itu ada viscera longitudinalis cerebri, yang dimana dia itu membagi otak menjadi otak kanan dan otak kiri. Ya, hemispherium dexter, hemispherium sinister. Itu. Hemispherium dexter, hemispherium sinister dihubungkan di dalamnya oleh namanya falx cerebri. Kemudian kalau yang sulcus ini adalah sebuah alur-alur yang ada di otak. Alur ini fungsinya itu adalah untuk sulcus ini berkaitan erat dengan gyrus ya teman-teman. Gyrus itu bukitnya yang ini. Gyrus itu dia merupakan peninggian, dan gyrus dan sulcus itu fungsinya itu adalah untuk memperluas permukaan otak. Untuk apa permukaan otak diperluaskah? Nah, permukaan otak itu diperluas agar kita semakin bisa menyerap informasi tanpa harus memperbesar otak itu sendiri. Luar biasa bukan? Jadi caranya itu adalah seperti itu. Dengan cara dilipat-lipat simpelnya ya, seperti usus. Tuh. Jadi, semakin kita belajar, semakin banyak kita memperoleh pengetahuan, maka gyrus ini juga akan semakin berkembang. Neuron-neuronnya juga akan semakin bersinaps. Itu. Malaikat itu terus belajar. Back to konteks gyrusnya. Nah, pertama saya bahas sulcus dulu, kan spesiesnya sudah tadi. Sulcusnya ini ada sulcus centralis. Sulcus centralis ini sulcus yang membagi otak itu menjadi bagian depan dan belakang. Seperti itu. Sulcus centralis. Ini bagaimana? Di depan dari sulcus centralis, ini kan anterior, yang ini posterior ya. Nah, di depan dari sulcus centralis ada sulcus namanya sulcus precentralis. Sulcus precentralis. Setelahnya, di bagian posteriornya ada sulcus postcentralis. Sulcus precentralis, sulcus centralis, dan sulcus postcentralis ini penting. Kenapa? Karena mereka itu akan membagi otak ini menjadi lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Frontal dan parietal dibatasi oleh sulcus precentralis dan sulcus centralis. Temporal dibatasi oleh sulcus postcentralis, sulcus transversus, dan sulcus temporoparietalis. Parietal dengan occipital dibatasi oleh sulcus sulcus parieto-occipitalis. Gitu. Selanjutnya adalah gyrus. Kalau gyrus ini merupakan bukit-bukitnya, yang dimana gyrus ini isinya itu adalah substansia nigra atau gray, lapisan gray, lapisan abu-abu, yang dimana itu isinya neuron yang super kompleks, neuron piramidal, dan dia fungsinya itu adalah untuk merangsang suatu, untuk persepsi dan modulasi dari apa yang kita terima. Gitu. Dan ini menyebabkan kenapa lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital itu berbeda fungsinya karena ini. Tuh. Mari kita bahas pertama, ada gyrus yang dari sulcus centralis tadi, ini kan sulcus centralis. Kita bahas yang gyrus di depan sulcus centralis, itu namanya gyrus precentralis. Gyrus precentralis ini fungsinya adalah untuk somatosensori. Ya, dia itu untuk meraba. Sedangkan gyrus postcentralis yang di belakangnya, ini fungsinya itu adalah somatoaestesi atau rasa sakit. Itu. Fun fact dulu, gyrus postcentral, di mana otak ini ternyata tidak memiliki nociceptor atau tidak memiliki reseptor rasa sakit. Ini kenapa kalau kita itu bedah otak, maka umumnya pasien itu tetap dijaga sadar. Untuk apa? Untuk mengetahui fungsinya. Otak yang mana kita tahu. Gitu. Nah, gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Ya. Lanjut ke lobus frontal.
ada beberapa gyrus. Ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis inferior, dan gyrus orbitalis. Sebenarnya gyrus orbitalis ini merupakan bagian dari gyrus frontalis superior. Seperti itu ya teman-teman. Yang masing-masing ini fungsinya itu untuk mengatur, antara dia mengatur pemikiran, antara dia mengatur gerak, antara dia mengatur memori seperti itu, atau mengatur penglihatan, macam-macam. Kalau yang di satunya, yang ini, sulcus temporoparietal hospitalis, ini adanya namanya gyrus temporalis superior, temporalis medius, dan temporalis inferior. Gitu. Yang berbatasan dengan gyrus postcentralis namanya gyrus supramarginalis. Seperti teman-teman ingat tadi apa? Gyrus temporalis ini dia itu ada di lobus temporal. Lobus temporal tadi apa? Untuk pendengaran, tepat sekali. Kemudian untuk parietal gimana? Parietal sebenarnya gyrus ya teman-teman, tapi di sini disebutnya lobulus. Lobulus parietalis superior dan lobulus parietalis inferior. Itu. Ada juga satu cuneus dan precuneus. Oh iya, saya lupa menyampaikan, mohon maaf. Teman-teman ingat kan tadi untuk olfactorius? Nah, olfactorius itu pusatnya itu adalah di ungkus. Kalau yang mata itu pusatnya di lobus occipitalis yang bagian belakang. Ini yang ada cuneusnya, cuneus, gyrus cuneus, precuneus itu di lobus occipital. Nah, kalau yang olfactorius itu di ungkus, pusat menghidup. Oke. Untuk central nervous system otak seperti itu, meskipun masih banyak lagi ya teman-teman. Tetapi selanjutnya ini adalah yang ini. Nah, yang ini cerebellum. Cerebellum atau juga disebut otak kecil di bagian bawah sini, dia ini fungsinya itu adalah untuk memuluskan gerakan. Jadi kalau kita gerak seperti ini, anggaplah seperti ini, yang memuluskan itu atau mensmoothkan itu si cerebellum. Cerebrum atau si otak besar tadi yang tadi saya bahas itu cuma menggerakkan seperti ini, anggapannya ya. Nah, cerebellum ini yang membuat dia jadi bisa gini, mulus. Dan dia juga berperan dalam keseimbangan. Makanya kalau vestibulum, sistem vestibular itu dia sinaps dulu ke cerebellum sebelum dia sinaps ke otak, cerebrum. Dia sinaps dulu ke cerebellum. Makanya cerebellum ini juga memainkan fungsi dalam keseimbangan. Cerebellum ini ada beberapa struktur, banyak sekali strukturnya. Namun yang ingin saya garis bawah di sini adalah bahwa dia terbagi menjadi dua hemisferium. Hemisferium dexter dan hemisferium sinister. Dan dia juga dihubungkan oleh sebuah struktur kaki yang namanya pedunculus. Ada pedunculus cerebralis superior yang ini, pedunculus cerebralis medior yang lebih besar, dan pedunculus cerebralis inferior. Oke, ini nyatunya kemana? Nyatunya itu adalah ke brainstem atau batok otak yang sebelah sini. Itu nyatunya ke batang otak. Nah. Dan di sini juga nih flocculus, lobus flocculomodularis. Kalau teman-teman buka embriologinya, maka bisa dilihat di situ bahwa flocculus ini merupakan struktur bakal dari cerebellum. Bukan bakal, tapi dia itu struktur yang pertama kali muncul dari cerebellum. Sebelum akhirnya struktur lobus lain itu berkembang. Jadi dia tertinggal dan menjadi ciri khas dari cerebellum itu. Seperti bunga bentuknya. Oke, kembali. Cerebellum antara hemisferium dexter dan hemisferium sinister dibagi oleh struktur namanya vermis. Vermis itu ada beberapa bagian. Ada declive yang puncak, ada culmen yang mendatar. Tuh. Ya. Kemudian juga ada lobulus. Oh iya, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan dulu bahwa di cerebellum ini itu untuk anterior dan posteriornya bukan seperti halnya posisi anatomi kita. Bukan seperti posisi anatomi kita. Tapi dia lebih kepada otak tepat dia berkenaan dengan otak. Oleh karena itu, anterior dari si cerebellum itu adalah bagian yang menempel di otak. Posteriornya adalah bagian yang tidak menempel di otak. Ini seperti ini. Ini anteriornya yang bagian bawah. Ini posteriornya. Berbeda kan dengan otak tadi? Kalau otak tadi anggaplah yang ini anteriornya ke sini. Kalau posteriornya yang di sini. Nah, kalau ini enggak, dia bukan anterior yang menghadap ke kita, tapi dia anteriornya adalah yang ke bawah. Posteriornya yang di atas. Gitu. Oh iya, di dalam cerebellum ini ada struktur yang seperti bunga, namanya arbor vitae. Seperti bukan bunga, tapi seperti pohon. Yang disebut juga dengan tree of life. Apa ini? Ini itu adalah ventriculus. Ventriculus atau rongga-rongga yang terdapat di otak.
Kenapa ini penting? Karena ini isinya itu adalah si cairan cerebrospinal. Juga diisi oleh pembentuk cairan cerebrospinal yaitu plexus choroideus, juga masuk ke dalam sini. Luar biasanya, di sini itu dia secara tidak langsung berhubungan dengan diencephalon dan seluruh bagian otak. Dan notabene di encephalon itu kan dia ada sistem limbik tuh. Nah, sistem limbik itu berstruktur dalam Papez circuit yang juga berhubungan dengan benda kosong ini ya. Luar biasa sekali. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Di antaranya adalah ventriculus ruang kosong. Ada beberapa ventriculus lateralis, cornu frontalis. Cornu itu tanduk karena dia strukturnya seperti tanduk. Gitu. Kemudian ada lagi satu ventriculus ini, ventriculus tertius. Terakhir, ventriculus quartus. Jadi ada 3 ventriculus. Ventriculus lateralis yang gede, ventriculus tertius yang di tengah, dan ventriculus quartus yang di bawah. Gitu. Ventriculus lateralis punya 2 kornu, ventriculus lateralis cornu frontale atau tanduk depan, dan ventriculus lateralis cornu temporale atau tanduk samping. Yang dimana dia itu dihubungkan melalui foramen namanya foramen interventricular atau foramen Magendie. Lanjut di ventriculus tertius, dia itu ini ada adesio interthalamica yang menghubungkan antar talamus. Tapi kembali ke sini, ventriculus tertius dia akan dihubungkan dengan ventriculus quartus melalui aqueductus mesencephali atau aqueductus sylvii nama klinisnya. Gitu. Ya, di sini banyak strukturnya, tapi yang ingin saya garis bawahi cuma beberapa saja. Mohon maaf. Lanjut ke spinal cord. Spinal cord atau juga disebut dengan medulla spinalis. Jadi, medulla spinalis ini dia itu adalah struktur yang keluar dari otak melalui foramen magnum, dan dia itu lanjut ke vertebra, mengalir di dalam, bukan ngalir sih, memanjang di dalam vertebra sampai dengan vertebra lumbal 1 pada orang dewasa. Kalau pada bayi dia sampai vertebra lumbal 3. Ada juga nyebut ke lumbal 4. Vertebra lumbal 1. Nah, di mana spinal cord ini dia ada 2 substansia. Beberapa struktur yang saya garis bawahi adalah sebagai berikut. Beberapa substansia, yaitu substansia alba dan substansia nigra. Substansia alba itu yang warnanya keputihan, substansia nigra itu yang warnanya lebih gelap. Kenapa beda? Karena substansia nigra itu isinya adalah badan sel saraf. Sedangkan kalau substansia alba itu isinya adalah akson dari saraf tersebut. Jadi bisa kita bayangkan posisinya itu gini, badan, akson. Makanya dia mengalirnya ke arah samping, makanya dia mengalir ke kanan, ke tangan, makanya dia mengalir ke kaki. Seperti itu. Oh iya, dia dipisahkan oleh sebuah sulcus pada bagian posterior dan dipisahkan oleh sebuah visura pada bagian anterior. Di bagian anterior dipisahkan oleh visura mediana anterior, dan di bagian belakang dipisahkan oleh namanya sulcus medianus posterior. Gitu. Ada berarti anterior dan posterior? Betul sekali, ada anterior dan posteriornya. Oleh karena itu namanya ada dua kornu. Kolumna ya, 2 kolumna dengan 2 kornu. Kolumna anterior, cornu anterius karena dia tanduk depan. Kolumna posterior, cornu posterius karena dia tanduk belakang. Kenapa dibedakan? Karena saraf yang lewat dan saraf yang berfungsi itu juga beda. Dimana kalau kolumna anterior, cornu anterius ini dilalui oleh saraf-saraf eferen atau saraf motorik. Sebaliknya, kolumna posterior atau cornu posterius itu dilalui oleh saraf-saraf sensorik atau saraf eferen. Sebelum nanti akhirnya keluar dan bercabang. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, di bagian tengah ini ada canalis centralis. Di mana canalis centralis ini isinya itu adalah liquor cerebrospinalis yang mengalir dari ini. Nah, dari si ventriculus quartus. Jadi kenapa ini penting? Karena liquor cerebrospinalis itu nggak cuma fungsinya itu adalah untuk menjaga kelembapan, menjaga dia itu agar tetap berisi ion-ion untuk menghantarkannya. Dia sebagai fungsi cairan dan pada umumnya menjaga tekanan. Tapi dia itu juga fungsinya ini adalah untuk membantu proses penghantaran sinyal listriknya ini. Karena di dalamnya itu juga ada Na, ada K+, seperti itu. Yuk. Sudah kita sistem saraf pusat, masuklah kita ke sistem saraf perifer.
Sistem saraf perifer itu ada dua. Ada sistem saraf otonom dan ada sistem saraf autonom. Atau sistem saraf otonom ini sistem saraf somatik, sistem saraf somatik dan sistem saraf autonom. Sistem saraf somatik itu sistem saraf yang sadar, bisa kita gerakan, follow that. Sistem saraf otonom itu sistem saraf yang tidak sadar atau tidak bisa kita kendalikan. Itu. Nah, selain pembagian itu, dia juga ada nih namanya sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis itu adalah sistem saraf yang fungsinya itu adalah untuk fight or flight. Kalau sistem saraf parasimpatis itu adalah sistem saraf yang fungsinya untuk rest or digest. Ya. Sebelum menjelaskan, izin disclaimer terlebih dahulu. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Syidki Ifadillah karena sudah mengizinkan saya untuk menggunakan PPT sebagai dari PPT beliau, dan juga Kak Ardi Monang Aulia Panggabean untuk memberikan izin untuk saya meminjamkan PPT sebagai PPT beliau kepada saya untuk mempermudah penjelasannya. Baik, lanjut. Di mana sistem saraf tepi yang ingin saya garis bawahi bukan yang sistem saraf simpatis ataupun parasimpatisnya. Yang ingin saya garis bawahi adalah beberapa plexus yang terbentuk dari masing-masing medulanya. Tengah ini medula spinalis sampai vertebra lumbal 1. Makanya kalau fungsinya di vertebra lumbal 3, tapi dia itu juga membentuk plexus. Ada plexus cervicalis yang keluar di bagian leher sini. Ada plexus brachialis yang keluar di bagian bagian bahu. Dan plexus lumbosakral atau plexus lumbalis dan plexus sacralis yang keluar di bagian vertebra lumbalis dan vertebra sacralis respectively, ya. Singkatnya, in a nutshell, masing-masing saraf ini akan beranastomosis dan akan bercabang untuk membentuk sarafnya masing-masing. Seperti itu. Sarafnya ini sangat banyak sekali, yang fungsinya juga luar biasa. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana mekanisme mudah untuk mampu memahaminya. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Ini dari vertebranya, ya. Kemudian masing-masing dari plexus sarafnya itu yang akan bercabang ke macam-macam saraf dan menginervasi masing-masing otot ataupun yang lainnya, itu dia akan memiliki struktur yang masing-masing strukturnya itu sama. Anggaplah yang ini adalah plexus brachialis. Plexus brachialis. Loh, mana tadi? Ini. Nah, di mana plexus brachialis itu ada beberapa bagian. Ada ramus, trunkus, divisiones, fasciculus, dan nervus terminalis. Itu. Cara membacanya, dari vertebra cervicalis 5, dari vertebra cervicalis 6, keluarlah ramus. Itu. Ramusnya ini nanti akan beranastomosis dari C5 dan C6 beranastomosis ke trunkus. Bentuk trunkus namanya trunkus superior. Trunkus superior secara anterior akan beranastomosis dengan trunkus medius. Secara posterior juga akan beranastomosis dengan trunkus medius dan trunkus inferior, membentuk divisiones anterior dan divisiones posterior. Seterusnya seperti itu. Ini merupakan cara yang mudah untuk menghafal dan mengingat daripada plexus-plexus tersebut. Ya. Oh iya, ada lagi satu yang ingin saya jelaskan, yaitu 12 saraf kranial. Jadi, ini merupakan sistem saraf tepi juga yang keluar dari otak ataupun trunkus encefali. Nah, di mana 12 saraf kranialnya ada nervus olfactorius, nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, nervus vestibulocochlearis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessoris, dan nervus sipulosus. Fungsinya apa aja? Pertama, nervus olfactorius berfungsi untuk penghidu atau indera penciuman. Nervus opticus fungsinya adalah untuk penglihatan atau merangsang penglihatan seperti yang saya jelaskan tadi. Oculomotorius dan trochlearis sama abducens fungsinya adalah untuk menggerakkan otot pula mata. Nervus trochlearis, Nervus trigeminus fungsinya itu adalah untuk sensasi pada bagian wajah dan untuk mastikasi. Nervus facialis
Sensorisnya, karena dia ini juga menginervasi pada bagian telinga ya, telinga yang di stapedius tadi itu, nah itu nervus facialis. Dan ada juga di bagian lidah, 2/3 pada bagian depan lidah, itu juga diinervasi oleh nervus facialis. Motoriknya, dia untuk menginervasi muskus orbicularis oris untuk memberikan ekspresi, dan musculus orbicularis oculi untuk penglihatan. Nervus facialis sudah, nervus vestibulocochlearis, di mana dia ini untuk keseimbangan dan untuk pendengaran. Nervus glossopharyngeus, ini ada di bagian untuk menginervasi 1/3 belakang lidah. Nervus vagus, ini untuk berbicara. Nah, ini saya ngomong ini. Nah, nervus vagus bareng dengan nervus glossopharyngeus. Di basis lidah juga dia. Nervus accessorius untuk menginervasi beberapa otot yang ada di bagian leher dan di bagian bahu. Tepatnya dia itu adalah di SCM atau nervus sternocleidomastoideus dan nervus trapezius. Terakhir, nervus hipoglossus yang menggerakkan lidah, baik ke atas, ke samping, ataupun ke jiwa, atau menjurkan seperti gitu. Ya. Baik, mungkin sekian dari saya terkait penjelasan anatominya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Dok. Tapi terima kasih banyak atas kesempatan ini, saya belajar banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2